Lamun adalah salah satu dari rantai ekosistem akuatik yang habitatnya berada di laut dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter di bawah permukaan air laut. Lamun atau seagrass merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga atau angiospermae yang hidup di laut. Meskipun hanya mampu hidup di perairan dangkal, dikarenakan tumbuhan ini membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis dalam pertumbuhannya, lamun di laut hampir sama dengan lamun yang tumbuh di daratan, yaitu tumbuh menjalar menutupi dasar perairan. Lamun hidup berkoloni atau berkelompok dalam jumlah yang sangat banyak sehingga membentuk padang yang luas dan lebat di perairan tropis. Hampir semua jenis substrat dapat ditumbuhi oleh lamun, mulai dari yang berlumpur hingga berbatu. Lamun, yang merupakan anggota bangsa Arismateles ini merupakan peranan yang sangat penting untuk menjaga kelestarian mangrove dan terumbu karang. Selain sebagai tempat makan dan berlindung, juga dapat berfungsi sebagai tempat perkembangan bibit-bibit ikan dan beberapa biota laut yang bernilai ekonomi tinggi, seperti teripang, udang, ikan dugong, penyu, dan beberapa jenis kerang-kerangan. Lamun memiliki fungsi sebagai pelindung terumbu karang di dasar laut dengan menghambat efek sedimen dan pencemaran dari daratan sehingga dia dapat menjaga kualitas air laut serta menjadikan proses fotosintesis terumbu karang dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan mata rantai ini tidak dapat diputuskan karena akan mengganggu kelestarian ekosistem laut. Sayangnya, seperti hutan yang ada di darat, padang lamun ini juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain disebabkan oleh gangguan alami seperti pola pasang surut, salinitas, dan temperatur perairan, kegiatan manusia juga mempengaruhi eksistensi lamun seperti reklamasi kawasan industri, penambangan, dan pembuangan sampah di laut. Dalam sebuah jurnal mengenai dampak perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi padang lamun di perairan timur Pulau Bintan, Kepulauan Riau, diketahui bahwa dampak perubahan lingkungan seperti penggunaan lahan yang menjadi lahan terbuka, perkebunan, dan semak belukar telah memberikan dampak menurunnya kondisi lamun khususnya di sekitar pulau Sungai Kawal. Penetapan zonasi konversi dilakukan strategis daerah Bintan dalam melestarikan padang lamun dikarenakan keberadaan lamun mulai terancam punah akibat maraknya aktivitas pencarian ikan dan lajunya pembangunan serta penambangan di desa pesisir pantai Kabupaten Bintan. Nah, penempatan zonasi konservasi ini mengatur dan menyeimbangkan antara laju pemanfaatan dan laju pelestarian. Diharapkan sumber daya alam bawah laut terjaga keberadaannya karena telah dilindungi. Lalu, bagaimana kita dapat melakukan perlindungan bagi lamun ini? Nah, kita dapat melakukan dengan cara rehabilitasi padang lamun seperti transplantasi lamun pada habitat yang rusak untuk mempertahankan produktivitas perairan dan tentunya kita juga harus mengurangi produksi sampah.